Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada saat ini bisa bertemu di ruangan ini untuk acara kuliah kita pada session yang ke-11 pada hari ini. Marilah salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saudara kerabatnya, pada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umatnya sampai di akhir hayat kita nanti, dan mudah-mudahan kita bisa dapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pada perkuliahan saat ini kita akan membicarakan tentang hakikat dari sila-sila Pancasila. Khususnya adalah yaitu sila yang kedua dari Pancasila, yakni yang berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik saudara sekalian, kita sudah sering menghafalkan, sering melafalkan, sering mengucapkan, dan sering mendengar tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana hakikat, bagaimana substansi, bagaimana isi arti dari Pancasila tersebut. Nah, saudara sekalian, marilah kita ikuti beberapa slide berikut ini yang menjelaskan tentang hakikat atau makna-makna dari Pancasila, khususnya sila yang kedua. Baik, kita lihat zoom-nya. Nah, saudara sekalian, di sini Anda bisa melihat ya, di layar saudara, di layar HP atau komputer saudara tentang hakikat atau makna-makna dari sila yang kedua dari Pancasila. Nah, makna sila yang kedua ini sesungguhnya adalah berhubungan dengan masalah hak asasi manusia. Jadi bangsa Indonesia ini sebenarnya sudah sangat memahami, sangat menghormati, sangat menghargai adanya hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia itu, atau kemanusiaan itu, tentu manusia yang bersikap adil dan beradab, memperlakukan manusia secara adil dan beradab, itu artinya adalah menghargai kemanusiaan, menghargai hak-hak asasi manusia. Nah, saudara sekalian, di dalam sila yang kedua ini, artinya adalah bahwa kita bangsa Indonesia ini, setelah kemarin kita bicarakan tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka level yang kedua adalah kita menghormati tentang manusia. Nah, manusia itu ditempatkan pada level kedua setelah Tuhan. Jadi bagaimanapun juga kita menghormati manusia, tetapi kemanusiaan yang kita anut adalah kemanusiaan yang berdasar kepada ketuhanan, berdasar pada religi. Ya. Jadi kita ini sebagai makhluk yang bertuhan, beragama, maka kita tempatkan yang paling utama. Baru hak-hak Tuhan tadi kita penuhi, dan kemudian baru kita memenuhi hak-hak manusia. Manusia yang bagaimana yang kita perlakukan di Indonesia, yaitu memperlakukan manusia yang adil. Adil itu adalah menempatkan manusia sesuai dengan posisinya. Dan adab, yang beradab artinya adalah
sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, saudara sekalian, kemanusiaan yang adil dan beradab, intinya hakikatnya adalah kemanusiaan. Ya, kemanusiaan atau manusia. Nah, di dalam konsep Pancasila, manusia itu diwujudkan dalam bentuk tiga bahan, tiga unsur yang unsur-unsurnya tadi kemudian menjadi satu. Hakikat manusia di Indonesia adalah hakikat manusia yang atau makhluk yang monopluralis. Mono artinya tunggal, plural artinya jamak. Jadi manusia itu adalah merupakan gabungan dari banyak hal yang menjadi satu. Jadi kumpulan dari beberapa, mono itu terkumpul, plural itu banyak, dari banyak hal berkumpul. Atau gabungan dari banyak hal tadi. Yang pertama dari sisi unsur, ya unsurnya. Yang kedua dari sisi sifatnya, ya, sifatnya. Yang ketiga adalah kedudukannya. Jadi manusia itu menurut konsep Pancasila itu dibagi dalam satu unsur, yang kedua sifat, yang ketiga kedudukan atau dibalik ya. Jadi unsur, kedudukannya dan sifat manusia itu sendiri. Dari sisi unsur, manusia adalah makhluk yang terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa adalah terdiri dari akal, rasa, dan kehendak. Jiwa itu cipta, rasa, dan karsa, itu jiwa. Ya. Sedangkan unsur raga itu adalah unsur fisiknya, ya, unsur fisiknya bahannya. Yang kedua adalah dari kedudukan, ya, kedudukannya. Makhluk yang berupa manusia dalam konsep Pancasila itu kedudukannya ada dua, satu sebagai makhluk sosial, yang kedua adalah makhluk individu. Artinya apa? Bahwa manusia di Indonesia ini menurut konsep Pancasila adalah dua menjadi satu. Satu, kedudukan sebagai makhluk sosial yang menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain, tapi sekaligus adalah menjadi individu yang mandiri. Dua-duanya menjadi satu dari sisi kedudukan, itulah manusia Indonesia. Jadi harus luas. Nah, yang ketiga adalah dari sifat. Manusia di Indonesia itu dari sifatnya ada dua juga. Yang pertama adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya artinya segala sesuatu menjadi atau tergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah dia pribadi atau pribadi yang mandiri. Jadi sifat manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat lemah, harus menjaga dan menunggu bantuan dari Tuhan, ya. Tapi pada sisi lain dia juga mandiri, makhluk yang bersifat mandiri, karena itu dia harus berusaha semaksimal mungkin mengembangkan pribadinya. Nah, keserasian antara makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai makhluk yang berdiri sendiri inilah sifat manusia Indonesia, yang kesemuanya tadi merupakan kesatuan yang utuh jasmani rohani, sosial individual, sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sifatnya mandiri. Nah, semuanya ini disebut dengan konsep monopluralis. Saudara sekalian, ini adalah konsep manusia Indonesia menurut konsep Pancasila. Nah, itulah hakikat, itulah substansi dari sila yang kedua atau landasan yang kedua atau prinsip yang kedua bagi keberadaan manusia. Dalam konsep manusia Indonesia, ya, Pancasila sudah mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu sebagai center, ya, sebagai pusat dari perhatian dalam kehidupan bernegara. Berbangsa dan bernegara itu adalah pusatnya,
manusia itu sendiri. Manusia yang adil dan beradab mengandung sikap kepribadian manusia yang bertingkat-tingkat. Ya, mengandung sikap kepribadian manusia yang bertingkat. Satu, hakikat manusia yang bersifat abstrak, umum dan universal. Yang kedua, hakikat pribadi yang bebas, mempunyai dua sifat, yaitu kemanusiaan dan sifat keindonesiaan. Jadi bangsa Indonesia atau manusia Indonesia itu tidak boleh hanya mengutamakan kebangsaannya dengan kemudian mengorbankan manusia secara keseluruhan, secara umum. Jadi harus seimbang. Ya, keseimbangan itulah ciri khas manusia Indonesia. Jadi tidak boleh kita mengutamakan kebangsaan kita, tetapi kita kemudian menganiaya, merugikan manusia yang lainnya. Bukan itu sifat bangsa Indonesia ini. Hakikat konkret kebangsaan Indonesia yang dinamis dan selalu berkembang sesuai kemajuan zamannya. Jadi orang Indonesia itu harus dinamis, maju terus, ya, maju terus, kemudian menjadi orang yang selalu belajar, ya, selalu belajar untuk meningkatkan kemajuan dan perkembangan dirinya. Lalu kemanusiaan yang ada dan beradab juga mempunyai kepribadian yang dimana hakikat pribadi seseorang itu, ya, yaitu tingkah laku perbuatan kita sehari-hari juga harus dikendalikan oleh sikap kemanusiaan itu. Jadi orang Indonesia itu memang sangat komplit, sangat serasi konsepnya, tidak hanya menjadi pusat perhatian atau pusat segala aktivitas itu ada manusia, tapi manusia ini setelah kita mengutamakan hak-hak dari Tuhan tadi. Karena yang pertama tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa, baru yang kedua kemanusiaan. Jadi sungguh hebat, saudara sekalian, filsafat kita ini, ya, Pancasila kita ini, di mana manusia Indonesia itu adalah ditempatkan pada manusia yang di bawah kekuasaan Tuhan, tetapi juga sebagai manusia yang bersifat mandiri, maka dia harus berjuang untuk kemajuan dirinya. Namun demikian, dia tidak hanya memfokuskan diri pada kebangsaan Indonesia saja, tetapi juga manusia secara universal. Oke, saudara sekalian, ini adalah manusia Indonesia yang didasarkan kepada konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saudara sekalian, dalam konsep manusia tadi, saudara sekalian, itu sebenarnya dilandaskan kepada, ya, nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai yang menjadi pegangan hidup bagi orang Indonesia, khususnya adalah orang Islam. Mengapa demikian? Karena sebagai negara yang mempunyai masyarakat yang Muslim terbesar di dunia dan menjadi orang yang sangat religius, kita selalu menggunakan konsep-konsep atau landasan dari kitab suci itu. Nah, kitab suci Al-Quran dalam surat At-Tin ayat 4 dikatakan bahwa atau dikonsepkan bahwa lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya bahwa sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsan, sangat baik, jadi sangat sempurna manusia itu. Karena itu, karena kesempurnaan itu di ciptaan Allah itu, maka manusia itu tidak boleh disia-siakan, dianiaya, bahkan dibunuh, tidak pernah ada konsep itu, ya. Jadi sekali lagi itu adalah konsep tentang kemanusiaan menurut Al-Quran, dan itu yang kita adopsi. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 70, ya, Al-Isra ayat 70 dikatakan, ya, difirmankan oleh Allah, dan sesungguhnya, ya, sesungguhnya
telah kami muliakan anak-anak cucu Adam, ya artinya kita manusia. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Saudara sekalian, surat Al-Isra ini menunjukkan, menjadikan kita menyadari bahwa manusia itu, anak cucu Adam itu sebenarnya sungguh sangat mulia. Dimuliakan oleh Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan alam semesta ini, bahwa kita ini sudah dimuliakan oleh Allah dan lebih dari makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Saudara, selain manusia ada makhluk-makhluk lain, entah itu jin, entah itu alam semesta, entah itu binatang, entah itu tumbuh-tumbuhan, itu adalah makhluk-makhluk Allah. Semuanya itu adalah di bawah di bawah manusia derajatnya. Mulianya di bawah manusia karena sudah dinyatakan bahwa anak cucu Adam itu adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, karena itu saudara, maka itu yang kita pegang. Berikutnya ya di dalam Pancasila, kembali kepada Pancasila tadi, bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan lambang negara dari salah satu pedoman hidup kita bangsa Indonesia. Pedoman kita itu dalam bermanusia, dalam berhubungan dengan manusia adalah itu tadi. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu, ya. Lalu bagaimana hubungan antara Pancasila, sila yang kedua tadi, dalam kaitannya dengan orang lain, dengan masyarakat, yaitu menegakkan penyamarataan keadilan antara masyarakat kecil, antara pejabat, dalam artian dalam hukum dan seterusnya, maka kita ini sama, ya. Jadi kita ini sama. Dalam Undang-Undang Dasar kita dinyatakan bahwa kita manusia Indonesia itu ada kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Berarti memang itu adil, ya, itu adil, itu manusiawi. Jadi konsep masyarakat, konsep manusia menurut Pancasila ini memang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Tidak perlu kita mencari konsep lainnya, apalagi kalau diikuti, disandarkan kepada kitab suci Al-Quran. Sungguh sangat mulia kedudukan manusia itu. Sangat mulia. Jadi oleh Allah dimuliakan, karena itu jangan sampai kita itu merendahkan harkat dan martabat manusia lainnya. Karena Allah sendiri sebagai Tuhan yang menciptakan telah meninggikan derajat kita. Nah, saudara sekalian, itu adalah konsep manusia Indonesia yang disandarkan kepada Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam kemanusiaan yang ada dan beradab tadi adalah pertama, pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Di manusia Indonesia itu adalah manusia yang bermartabat. Jangan sampai mereka kita hina atau kita dihina orang lain, negara menghina rakyatnya, atau pejabat menghina orang kecil. Wah, itu sungguh sangat tidak Pancasilais. Yang kedua, manusia itu beradab terhadap manusia lain. Jadi sekali lagi kita tuh sama kedudukannya dengan orang lain yang menjadi pejabat, yang menjadi rakyat, yang menjadi pengusaha, yang menjadi buruh, dan semuanya itu sama kedudukannya. Manusia beradab memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan atau agama, dan itu semuanya dilindungi, semuanya itu dijaga, semuanya itu mendapat mendapat perlindungan dari sisi hukum. Nah, itu saudara sekalian. Bahkan ini sudah kemudian ditetapkan dalam butir-butir pengamalan Pancasila itu, ya, tentang sila kedua ini. Ini ada banyak, ya, ada sekitar
Ya, 10 butir yang intinya adalah bahwa kita ini manusia Indonesia ini mempunyai martabat dan harkat yang sama di hadapan Tuhan. Itu bahkan sudah masuk dalam TAP MPR. Artinya itu sungguh luar biasa, kedudukannya sangat kuat. Dua, mengakui kebersamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi dan hak asasi setiap manusia tanpa dibedakan suku, agama, keturunan, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Ini sudah tercantum di dalam TAP atau ketetapan MPR. Karena itu kedudukannya sangat kuat. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Pancasila mengajarkan pada penganutnya ya untuk mencintai orang-orang tanpa membedakan suku bangsa, ras, warna kulit, dan lain-lain. Nah, ini sudah menjadi ketetapan yang sangat kuat. Berikutnya, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan teposniro, artinya saling menghormati, menghargai, dan memahami orang lain. Orang Indonesia yang berdasar pada Pancasila, khususnya pada kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dia mengembangkan sikap tenggang rasa kepada orang lain, paham. Gitu. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya. Bahasa Jawanya ada istilah ojo dumeh, jangan mentang-mentang istilahnya itu. Kita jadi orang kaya, lalu terhadap orang miskin kita itu mentang-mentang. Kita jadi pejabat kepada rakyatnya mentang-mentang. Kita menjadi orang yang berkuasa, lalu pada masyarakat kita menjadi semena-mena. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Kalau ada yang begitu, maka itu melanggar nilai Pancasila. Keenam, kita mempunyai sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sangat dihargai, sangat dihormati nilai-nilai itu. Siapapun manusia yang ada di Indonesia ini, apalagi itu warga negara Indonesia, maka itu sangat dihargai ya, sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi nilai kemanusiaannya. Bahkan di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar kita itu sangat menempatkan manusia ini pada kedudukan yang sangat tinggi, khususnya bagian hak asasi manusia ya, pasal 27, 28 ya dan seterusnya itu banyak sekali tentang pasal-pasal hak asasi manusia. Yang ketujuh, kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan yang merupakan interpretasi dari sila kedua tadi, kemudian implementasinya. Kita tuh sering mengadakan kegiatan kemanusiaan, misalnya menolong saat ada bencana, kemudian memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan, kemudian kita memelihara orang-orang yang miskin, orang fakir itu dipelihara, dan kita bersama-sama melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ini adalah sikap-sikap yang merupakan turunan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Karena itu dia atau mereka, bangsa Indonesia ini, termasuk kita, itu menganggap orang lain, bangsa lain itu juga menjadi saudara. Tidak ada permusuhan di antara manusia itu. Walaupun berbeda tempat, warna kulit, agama, lalu negara saja berbeda, itu tetap kita hormati, ya kita tempatkan sebagai manusia pada umumnya dengan nilai kemanusiaannya. Lalu yang ke-10 adalah mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, di dalam prinsip kita, dalam negara kita itu ada konsep yaitu dalam hubungan luar negeri kita mempunyai konsep bebas dan aktif. Jadi bebas kita memilih, aktif kita melaksanakan sesuatu, kita bekerja sama dengan orang lain, negara lain, kalau memang itu adalah tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu sudah sekalian tentang hak asasi manusia, tentang
apa namanya sebagai pelaksanaan dari Pancasila, khususnya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih lagi saudara sekalian, ya, jadi tentang ini kemanusiaan ini, sila yang kedua ini, hakikat dari sila yang kedua ini saudara sekalian itu memang luar biasa, ya. Bagi pengamalan sila kedua ini, kita mengakui persamaan derajat dan persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Ya, sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, satu dengan yang lain tidak ada bedanya, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan manusia, berani membela yang benar, dan seterusnya. Itulah saudara sekalian ajaran yang disampaikan oleh Pancasila, oleh ideologi, oleh falsafah bangsa kita. Yang kedua, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen dan beraneka ragam ini. Jadi kita sama-sama tahu bahwa negara kita sangat heterogen, karena itu kita harus mempunyai pegangan, ya. Pegangannya apa? Ya tadi, menganggap manusia itu adalah sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang sama, yang derajatnya sama. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari nilai Pancasila ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah yaitu diberikan pendidikan kewarganegaraan, lalu ya di lingkungan masyarakat kita dilakukan dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, kemudian kita implementasikan bagaimana menjadi bangsa yang baik, menjadi warga negara yang baik, dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, itu adalah bagaimana hakikat dari Pancasila, khususnya adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saudara, demikian tentang sila ini, Pancasila ini, yang berisi tentang ajaran kemanusiaan yang sungguh sangat mulia di hadapan Pancasila. Jadi Pancasila itu mengajarkan kepada kita tentang kemuliaan dari manusia. Dalam Undang-Undang Dasar, ya, khususnya pasal 28, itu sudah diuraikan lebih lengkap lagi tentang hak asasi manusia. Yang kemudian juga diterapkan atau diwujudkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lah, demikian kuat kedudukan manusia itu di mata Pancasila, dan kemudian dianjurkan, disosialisasikan, kemudian diimplementasikan kepada kita semua jadi bangsa Indonesia. Nah, demikian saudara. Jadi saya kira untuk melengkapi, untuk lebih jelas lagi tentang hakikat sila-sila Pancasila tadi, maka kita bisa membuka tentang undang-undang tentang hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia di Indonesia ini sudah lebih dulu daripada negara-negara lain yang mempunyai konsep tentang hak asasi. Karena kita dari awal sudah demikian, sudah diajarkan. Dan itu menjadi pedoman, menjadi landasan, menjadi falsafah, menjadi dasar, menjadi ideologi bangsa Indonesia, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, demikian saudara sekalian, yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan kepada saudara untuk bisa memahami tentang falsafah negara Pancasila, khususnya hakikat atau isi atau arti dari sila yang kedua. Demikian saudara sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.